Eh, Ada apa, Kang? Imah berangkat juga. Menurut Akang bagaimana? Akang tidak setuju, Imah. Tapi Mak boleh. Iya, Akang tahu. Itu sebabnya Mak memarahi Akang. Keputusan yang salah besar, Imah. Akang jangan marah dulu. Ima pikir ini kesempatan yang baik untuk masa depan kita, Kang. Bohong. Itu kata surat Cesari. Imah jangan terbujuk. Kota besar memang hebat. Tapi untuk Imah, Akang rasa kurang cocok. Cocok tidak cocok tergantung kita, Kang. Mudah-mudahan nasib Imah bisa berubah. Doakan saja. Imah, batalkan rencanamu itu. Jangan sok, Imah. Jangan takabur. Ingin maju dalam bidang apa? Pendidikan kita apa, coba? Hah? Kang, hati Imah bicara lain. Kayaknya kota besar adalah impian Imah. Dalam menemukan segala keinginan yang Imah pendam selama ini. Imah, kita dibesarkan di desa ini. Apa salahnya kalau kita tetap tinggal di desa ini? Kang, Imah pasti pulang setelah impian Imah tergenggam. Kalau boleh Kang tahu, apa cita-cita Imah? Kang Rengga, Imah ingin hidup lebih baik daripada sekarang. Akang kan tahu keluarga kita miskin. Selama ini kehidupan kita hanya mengandalkan kebaikan orang lain. Ini yang Imah tidak mau. Imah ingin hidup berdiri sendiri, Kang. Cak Sari. Imah, Imah, ayo bangun. Imah. Cak Sari,
Ima. Cece kira Ima tidak mau datang kemari. Justru surat Cak Sari yang membuat Ima ngiler datang kemari. Lain ya surat itu. Tentu Ima bilang, Cece pembohong. Memang rumah Cece beginilah. Tidak seperti mewah, bagus, apa yang Ima bayangkan. Kenapa Cak Sari bohong sama Ima? Kenapa, Cek? Ah, sudahlah, nanti Cece ceritakan. Ayo masuk. Bagus. Jangan ngecek, Ima. Itu baru permulaan. Tapi kalau kita sudah maju, apapun kita bisa beli. Dan tidak tinggal di rumah sempit ini. Seharusnya begitu, Cek. Cece kan sudah lama tinggal di kota besar. Ya, mestinya begitu. Tapi kenyataannya, Cece tidak punya apa-apa. Mungkin kau bisa, Ima. Apalagi kau cantik. Maksud Cece, Ima punya kesempatan yang cukup besar untuk mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan apa, Cek? Sudahlah, nanti kita bicarakan. Kita makan di luar yuk. Cece memangnya nggak masak? Buat apa? Di kota besar seperti ini, semuanya sudah tersedia. Mau makan apa saja, asal ada ini. Hidup di kota besar penuh dengan kepalsuan. Orang selalu bersandiwara, Ima. Tapi ingat, kita jangan percaya kepada siapapun. Jadi apa yang harus Ima lakukan, Cek? Ima tidak tahu harus bekerja apa. Ima orang bodoh. Beda dengan perempuan kota. Tentu Cak Sari yang bisa nolong Ima. Kerja keras itu modal utama. Tapi semua itu perlu pengorbanan. Cece kira Ima akan berhasil. Pekerjaan apa saja, asal jangan pilih-pilih. Cece main-main. Tidak, Cece beneran. Karena Ima punya kelebihan dari Cece. Maksud Cece? Ya, nanti Ima bakal tahu sendiri. Bercerminlah, ngaca. Di sana Ima akan melihat nasib dan masa depanmu yang akan ditentukan di muka cermin. Cermin? Tadi ada tamu, Ima. Enggak, Cek. Cek, kenapa biru-biru? Berkelahi ya? Enggak apa-apa kok. Cek, jangan marah ya. Terus terang, Ima kasihan sama Cece. Apa maksudmu? Cece kerja apa sih? Kalau pulang,
kayaknya capek sekali. Ima nggak mau Cece sakit. Apalagi Ima nggak bisa nolong Cece. Ima ingin kerja, Cek. Apa saja. Ima, pekerjaan yang Cece lakukan banyak minta pengorbanan. Cece harus kerja keras untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan menikmatinya. Ima juga bisa, Cek. Cece lah yang mau bimbing Ima. Belum waktunya. Belum waktunya lagi. Kapan? Cek Sari tahu. Ima nggak bisa hidup seperti sekarang. Jaga rumah, makan tidur gratis, nggak berbuat apa-apa. Ima kan malu sama Cece. Jadi Ima mau apa? Ajaklah Ima kerja. Jangan Cece cuma ngomong melulu. Ima punya daya tarik. Cantik. Bercerminlah. Baiklah, nanti Cece carikan. Terima kasih, Cek. Halo? Oh, Bapak? Betul, saya sendiri. Baik, Pak, nanti saya antarkan. Oh, jangan takut. Pasti memuaskan. Tentu sesuai dengan selera Bapak. Terima kasih. Imron, tolong kasih tahu Wita. Sebentar lagi ada tugas untuknya. Iya. Ada apa, Sari? Ini Halimah yang pernah saya bicarakan sama Tante. Teman sekampung. Mungkin Tante bisa menolong mencarikan pekerjaan buat Halimah. Loh, enakan di kampung kok. Masa mau cari kerja di kota? Di sini cari lapangan kerja susah. Begini, Tante. Saya minta tolong mencarikan pekerjaan buat Halimah. Dan kalau Tante tidak keberatan, apa Tante bisa menampung Halimah tinggal di sini? Cek. Jangan khawatir, Ima. Tante tidak keberatan. Asal kau mau dan kau bisa diatur. Kau bersedia kan? Kalian berundinglah berdua. Cece ini bagaimana sih? Tenang saja, Ima. Tante Susan itu orangnya baik. Bukan begitu, Cek. Kayaknya Cece nggak seneng tinggal sama Ima. Sekarang yang penting, mau atau tidak. Titik. Terserah Cece. Ima nurut saja. Nah, Cece senang kalau Ima mau tinggal di sini. Jangan khawatir. Cece pasti sering-sering datang kemari. Bagaimana? Lima bersedia, Tante.
Kapan? Hari ini juga. Nanti pakaian Imah saya yang ngantar. Bagus. Kau bersedia kan? Wita, aku akan membayarmu lebih kalau kau mau menuruti keinginanku, Wita. Wita selalu siap melayanimu, Om Johan. Jack, aku cuma peringatkan. Kalau kau mencintai Wita, silakan berhubungan. Aku beri kebebasan. Tapi ingat, tugas dan cinta harus bisa dibedakan. Kalau tidak, aku bisa ambil tindakan. Aku tidak ingin kalian mengkhianati kami. Apalagi main kucing-kucingan. Ingat itu. Baik. Sabar, Jack. Ingat sekelilingmu. Apalagi Imron melihat sikapmu. Wita, dengarkan aku. Kau harus berani melepaskan diri dari bajingan itu. Aku sudah muak dengan mereka. Jack, mereka itu baik terhadapku. Baik, mereka itu pemeras. Tidakkah kau sadar? Lihat wajahmu. Kau yang tersiksa, tapi mereka yang menikmati hasil jerih payahmu. Apa itu bukan pemerasan? Jack! Wita, aku minta kau keluar dari sarang jahanam itu. Mari kita bangun dunia baru. Aku mencintaimu, Wita. Kau mau kan? Tidak, Jack. Aku tidak bisa. Aku perlu waktu. Jack, lepaskan. Jangan sakiti aku. Wita, tinggalkan mereka. Mereka bukan orang baik-baik. Tapi setan yang punya wajah seperti manusia. Camkan itu. Aku tetap menunggumu. Wah, luar biasa. Kau memang cantik. Cantik alami. Apalagi kalau kau didadani. Tante yakin kau akan menjelma menjadi seorang bidadari. Banyak orang senang akan cantik alami. Tapi menurut Tante, semuanya itu salah. Sebab kecantikan alami itu banyak juga kelemahannya. Salah satu adalah kau akan mudah dibodohi orang. Orang akan kagum dan akan meremehkanmu. Tapi kalau kau berdandan dan bermake up, kau akan menjadi lain dan menjadi orang modern. Orang menyangkamu kau bukan wanita sembarangan. Itu mesti kau perhatikan baik-baik. Kalau kau tidak percaya, berkacalah pada dirimu. Kau akan menemukan sesuatu yang lain. Kau memang cantik.
Kau bukan Halimah yang dulu. Semoga kau bisa meraih cita-citamu yang kau impikan. Halo? Ya betul. Bukan. Saya bukan pembantunya. Keponakannya. Ada. Baik, saya panggilkan. Apa? Kencan? Apa? Ngajak tidur? Brengsek. Kenapa Halimah? Lain kali, kalau ada telepon buat tante, cepat beritahu ya. Halo? Saya sendiri. Oh, sebentar ya, Pak. Oh, itu tadi pembantu saya. Yang Bapak pesan? Segera saya kirim. Sesuai dengan pesanan Bapak. Gila, ini pemerasan. Tidak, Tante. Hanya setengahnya saja. Tidak, serangan sudah naik. Hitunglah. Cukup. Terima kasih. Sudahlah. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Seperti biasa, Tante. Syukurlah. Halimah mengajak menengokmu. Katanya kangen. Duduk dulu, Tante. Saya buatkan minuman. Ya. Ayo, Halimah. Bentar, Tante. Broto, hentikan mereka. Ya, cukup. Suruh mereka pergi dari sini. Pergi. Jangan coba-coba mempermainkan aku. Aku sudah cukup bersabar dalam menghadapimu. Coba katakan, alasan apa lagi yang mau kau katakan? Broto, aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Batalkan saja keinginanmu itu. Tapi ingat, hutangmu bertumpuk, harus segera dilunasi. Tapi kalau kau dapat meluluskan yang satu itu, lain lagi persoalannya. Tidak. Jangan harap aku mau memenuhi permintaanmu itu. Masalah hutang. Katakan pada bos tengikmu itu. Aku akan melunasinya. Aku masih sabar menunggu jawabanmu. Tapi ingat, kau harus tahu itu. Apa arti semua ini, Tante? Halimah, kau terlalu lugu. Apa yang mereka inginkan dari Tante sebenarnya? Katakan, Tante. Mungkin saya bisa membantunya. Mereka tahu kau tinggal di sini dan cantik. Itulah masalahnya. Dia ingin kau jadi teman tidurnya. Walaupun hanya satu malam. Kegadisanmu itulah yang diincarnya, Halimah. Tidak, Tante. Jangan. Jangan, Tante. Sudahlah. Tante tidak memaksamu untuk melakukannya. Biarlah Tante sendiri yang akan menyelesaikannya. Apakah Tante marah kalau saya menolaknya? Mengapa harus marah?
Kau kan lihat sendiri. Walaupun mereka mengancam Tante, tapi Tante tetap tidak akan menyerahkanmu pada mereka begitu saja. Saya merasa menjadi beban Tante. Jangan kau pikirkan. Biarlah Tante sendiri yang akan menghadapinya. Ya? Terima kasih Tante. Apa yang kau lamunkan? Rencana kita, apa mungkin berhasil? Entahlah. Tapi kita harus berhati-hati. Aku minta kau jangan ceroboh. Kau suka berlaku kasar dan ingin cepat-cepat. Menghadapi orang kampung harus dengan perasaan. Kau harus ingat itu. Saya bersedia menjadi teman tidurnya, Tante. Halimah, apa kau sudah gila? Tante kan sudah menolak permintaannya. Kita cari jalan keluar, tapi bukan dengan caramu yang nekat seperti itu. Itu satu-satunya jalan keluar yang paling baik, Tante. Dengan pengorbananmu yang paling berharga, begitu? Tidak. Buat apa? Karena kebaikan Tante pada saya, buat Cek Sari, sudah sepantasnya saya membalas kebaikan Tante. Terus terang, Tante tidak setuju. Tapi Tante tidak bisa berbuat apa-apa. Jika memang itu kehendakmu, terserah. Apa boleh buat? Bukan begitu, Imron? Ya. Mau kemana kau? Tugasku sudah selesai. Aku mau pulang. Dan ku harap kau tidak menteror tanteku lagi. Aku? Apa maksudmu? Jangan berlagak bodoh. Aku rela menyerahkan kegadisanku demi tanteku. Jangan kau siksa dia lagi. Aneh. Seharusnya dia senang. Kau tidak murah ku beli, sayang. 5 juta rupiah. Apakah itu suatu penyiksaan bagi tantemu? Hah? Bohong. Munafik. Aku lihat sendiri kebrutalan anak buahmu. Jangan kau fitnah tanteku dengan cerita bualanmu itu. Halimah. Maafkan Tante. Maafkan Tante. Tentu Halimah menyesali Tante. Karena pengorbanan ini bukan pengorbanan yang biasa, tapi menyangkut masa depanmu. Inilah yang Tante takutkan. Tante jangan bersandiwara. Ada apa, Halimah?
Lima tahu semua siasat Tante. Tante tidak berhutang pada bangsat itu kan? Tante menjual saya. Untuk apa Tante lakukan? Cari untung. Kenapa? Kenapa tidak terus terang? Tante saya anggap keluarga sendiri. Sebagai kakak, ibu. Tapi apa kenyataannya? Semua palsu dan penuh kebohongan. Apa artinya kebaikan yang selama ini kalian ciptakan? Mengapa justru pada diriku? Kenapa? Halimah, ini Tante lakukan demi masa depanmu. Meraih segala impianmu. Agar kau hidup lebih layak. Apa yang saya peroleh dari Tante? Malah Tante lah yang telah menghancurkan masa depan saya. Kalian semua berkomplot. Kau juga Sari. Begitu tega menjerumuskan aku. Baiklah Tante. Mulai hari ini, kita tidak ada ikatan apa-apa lagi. Kecuali saya adalah buruh dari seorang mucikari. Keruklah. Sepuasnya yang dimiliki oleh tubuh saya. Demi dunia dan akhirat aku bersumpah bahwa Tante lah yang bertanggung jawab atas kehancuran hidupku ini. Selamat malam. Halimah! Halimah! Halimah marah sama Cece ya? Maafkan Cece ya. Sudah terlambat. Halimah, apa maksudmu? Sudah kukatakan, antara kau dan aku sekarang sudah tidak ada ikatan apapun juga. Mengapa kau bicara begitu padaku? Kita kan sekampung, Lima. Dulu. Tapi hari ini, malam ini, telah berakhir. Antara kau dan aku, anggap saja tidak saling kenal satu sama lain. Habis perkara. Kau telah bersekongkol dengan mereka. Mengapa aku yang kau korbankan? Apa kau bisu? Jawab pertanyaanku. Jawab. Baiklah. Cece akan ceritakan. Dengarkan. Aku pun mengalami nasib pahit, sama dengan dirimu. Juga karena ulah Tante Susan. Itulah resikonya jika mencari pekerjaan dengan jalan pintas. Agar cepat bisa menikmati hidup mewah di kota besar. Dan aku pun menyadari bahwa aku tak akan berhasil meraih sebagai seorang primadona. Kaulah yang akan berhasil meraih impianmu itu. Kau muda, cantik, dan aku iri padamu, Halimah. Jadi kau lakukan semua ini karena dendammu? Dan kau pilih aku yang menjadi korbanmu? Begitu? Tinggalkan aku sendiri, Sar. Anggaplah antara kita tidak saling mengenal. Kurasa itu lebih baik. Selamat malam.
Rengga. Ada apa, Mak? Ada kabar dari Halimah. Oh. Itulah, Mak. Mengapa saya dulu melarang dia pergi ke kota? Sekarang, buat apa disesali? Memang Mak yang salah. Sudahlah, Mak. Jangan terlalu Mak pikirkan. Mungkin dia sedang sibuk dengan pekerjaannya, hingga lupa menulis surat. Kerjaan apa, Rengga? Ya, tentunya yang halal, Mak. Inilah akibatnya kalau Tante terlalu manjakan Halimah. Dia jadi besar kepala. Kau jangan salah paham, Imron. Kenyataan yang tak dapat kita pungkiri. Dialah primadona kita saat ini. Tapi Tante pilih kasih. Jadi kita-kita ini dianggap apa? Dasar anak kampung. Nggak tahu diri. Iya. Halimah perlu dikasih pelajaran. Biar so taunya itu. Halo? Oh, Om Johan. Baik. Vita. Oh, standby Om. Apa? Tengah hari begini? Baik, nanti saya antarkan. Iya. Yuk, dah. Vita, kalau begitu siapkan dirimu jam 2 siang nanti. Kau yang mengantar. Di tempat biasa. Jangan saya, Tante. Ganti saja. Saya tidak sanggup melayani Om Johan. Bagaimana kalau Sari saja yang melayaninya? Lebih baik Halimah saja. Sari sudah di booking nanti malam. Kukira Halimah yang mesti pray. Halimah. Ya, daripada tidak ada kerjaan tidur melulu. Tante setuju saja. Asal bukan kalian iri pada Halimah. Nampaknya kalian senang kalau Halimah berkencan dengan Om Johan. Wita, tolong kasih tahu Halimah. Jam 2 siang nanti ada tugas. Baik, Tante. Aduh. Kenapa kau begitu baik padaku? Apa tidak boleh? Dalam hidupku yang pahit ini, ternyata masih ada seorang wanita yang mengasihaniku.
kepadamu, Halimah. Aku hanya ingin berbuat kebaikan. Jangan dianggap suatu kemuliaan. Mengapa tidak? Kau telah membayarku cukup besar. Sudah sewajarnya aku merawat luka-lukamu. Halimah. Apa yang sedang kau pikirkan? Katakan terus terang. Katakanlah, Halimah. Aku takut kau tersinggung. Aku tidak akan marah kepadamu. Meskipun pertanyaanmu menyakitkan hatiku. Masalahnya memang tentang dirimu. Diriku? Ya, Katakan terus terang. Apa itu? tidak bisakah kau menghentikan kebiasaanmu menghadapi setiap wanita? Itu cerita lama. Tapi demi kau, baiklah. Aku ceritakan. Dengarkan, Halimah. Itulah semua yang menyebabkan diriku berubah, Halimah. Aku tidak merasa puas kalau aku tidak merobek, menyiksa, dan memukul lawan jenisku. Kenapa nasibku begini, Halimah? Perlahan-lahan, kau harus bisa menguranginya. Kaulah yang bisa mengobatiku. Apa kau bisa? Kau harus yakin. Kita kan manusia, bukan binatang. Kita punya pikiran untuk bisa mengatasinya. Lima. Lima. Ada apa, Tante? Kau sudah mulai berani menolak lamaran Tante ya? Tante kan jadi malu. Dia mau mengklaim Tante. Apa alasanmu menolak? Tante kan yang salah. Mengapa Tante janji sama Om Johan? Tentu saja saya pergi sama dia. Itu kan kalau kau tidak ada yang pesan. Om Johan itu kan bisa diatur.
Uangnya pun tidak sebesar yang memesanmu itu. Kalau begitu, sayalah yang salah, Tante. Ya, karena kau sudah berani pergi tanpa seizinku. Halimah, aku yang menentukan siapa yang harus kau temui. Di mana, jam berapa. Jangan kau pergi seenaknya. Tahu? Iya, Tante. Kalau aku bilang standby, kau harus menunggu. Dan mulai besok, Imron akan mengawasimu selalu. Mengerti? Mengerti, Tante. Apa kau tidak salah pilih? Tidak. Pilihanku kali ini pasti tidak meleset, Halimah. Tinggalkan profesimu. Mari kita bangun kehidupan yang baru. Aku mampu memenuhi kebutuhanmu. Rumah, mobil, apa saja. Aku mencintaimu, Halimah. Kau memang romantis. Tapi aku tidak mau terikat dengan suatu perkawinan. Lalu untuk apa selama ini kau berbuat baik padaku? Hanya untuk mempermainkan aku, begitu? Kau jangan salah paham. Aku cuma ingin kau menjadi seorang laki-laki yang punya perasaan kasih sayang, tanpa menyakiti seorang wanita dengan cara apapun. Kau sudah sembuh? Kaulah yang menyembuhkan aku. Apa salahnya kau jadi istriku? Ternyata aku keliru. Aku seorang pelacur, tidak pantas menjadi istrimu. Halimah, kaulah wanita yang diidam-idamkan setiap lelaki yang merindukan kasih sayang. Dasar itulah aku melamarmu. Maafkan, aku tidak bisa menerima lamaranmu. Mulai sekarang, lebih baik kita putuskan saja hubungan kita sampai di sini. Apa boleh buat? Rupanya sudah nasibku. Tapi Halimah, pintu rumahku selalu terbuka untukmu. Halimah, Halimah.
Kau dikontrak Bandot tua itu 2 hari. Kenapa kau pulang? Ayo jawab. Bandot tua itu yang menyuruh aku pulang. Apa aku salah? Seharusnya kau istirahat, bukan minum, mabok, merokok berpak-pak. Apa kau ingin cepat tua? Peot. Ingat Lima, bandot tuamu itu mengisirmu supaya kau pulang. Berarti kecewa atas pelayananmu. Bukan aku yang kurang melayaninya. Tapi bandot tua itu yang memang loyo. Buat apa aku lama-lama tinggal di sana? Hei, Halimah, kau harus tahu diri. Jangan coba-coba membuat peraturanmu sendiri. Apalagi menentang tante. Ngerti? Sudahlah. Aku minta supaya kau bersikap lebih sopan terhadap langganan. Mereka itu sudah mengeluarkan begitu banyak uang untuk kita semua. Terserah. Sudah terlanjur semua. Tantelah yang bertanggung jawab atas kehancuranku ini. Kang Rengga, maaf ya, baru kali ini Imah sempat nulis surat. Imah baik-baik saja. Mudah-mudahan Akang dan Emak juga dalam keadaan sehat. Imah di Jakarta sudah dapat pekerjaan, tapi nasib rupanya yang belum baik. Imah belum tentu pulang. Kalau Akang dapat teman hidup, kawinlah. Akang tidak usah menunggu Imah. Dan juga jangan coba-coba menyusul ke Jakarta. Kota besar memang tidak cocok buat orang-orang seperti kita. Seperti yang Akang katakan dulu. Mak jangan sedih. Biar Imam melarang, Rengga pasti nyusul. Bawa dia pulang ya. Tentu. Rengga juga sudah kangen sama Imah, Mak. Katakan pada Imah bahwa Mak sudah pingin ngomong cucu. Ya. Kita tinggal sama-sama di sini, kumpul. Ya. Betul, Mak. Buat apa kita tinggal di kota besar? Kalau hidup di sana susah, penuh penderitaan. Lebih baik kita tinggal di desa ya, Ma. Sabar. Besok malam? Oke. Terima kasih, Pak. Gila, tua bangka tak tahu diri. Minta 2 malam. Ada apa dengan Halimah? Coba kau lihat. Baik. Mari minum. Untuk sukses Anda. Terima kasih. Pelacur jual mahal lagi. Baiklah, kali ini aku mengalah. Tapi ingat, satu saat nanti kau harus bisa melayaniku. Ngerti? Sedang apa kau di sini?
Apa yang terjadi, Imah? Tanyakan sendiri pada bajingan tengikmu itu. Kau jadi sombong, Imah. Aku tahu, kau benci padaku. Karena peristiwa itu. Dan kau primadona di tempat ini. Tapi kuperingatkan padamu, jangan kau menjebak Imron dalam pelukanmu. Aku memang pelacur. Sama juga kau. Tapi aku tidak licik seperti apa yang kau lakukan kepadaku. Ingat, Sari. Kalau kau jatuh cinta pada Imron, jagalah dia. Jangan coba-coba menyentuh tubuhku. Dasar pelacur. Imron, hentikan! Rupanya kau belum puas dengan diriku. Apa aku kurang di matamu dibandingkan dengan perempuan desa seperti Sabar, Tante. Perempuan sialan ini yang mengajak aku masuk ke kamar ini dan menjebakku. Halimah, rupanya kau mau menyaingi diriku. Dan sekarang kau mulai besar kepala. Setan, pergi kau dari rumah sini. Pergi, pergi. Sabar, Tante, sabar. Sudah. Perempuan pelacur, keluar kau sekarang. Keluar. Jangan kau sakiti aku, Imron. Kau juga sama dengan perempuan itu. Pelacur. Kenapa kau mengadu sama Tante Susan? Apa maumu? Hah? Jawab! Ayo! Aku mencintaimu. Sudah aku bilang beribu kali. Aku tidak mencintaimu. Aku hanya menikmatimu. Dan membutuhkan kesenangan-kesenangan kecil. Kau harus tahu itu. Gatot, keinginanmu terkabul malam ini. Sudah kuputuskan. Bawalah perempuan yang tak tahu diri itu. Dan aku tidak ingin melihatnya malam ini juga. Terserah kau. Halimah, supaya kau tahu, kau bukan milikku lagi. Kau sudah kujual pada laki-laki ini. Gatot namanya. Sekarang dia menjadi majikanmu. Bagiku, tidak menjadi persoalan siapa bosku. Semua sama saja. Baik, akan kuikuti laki-laki itu. Tapi ingat, Tante, semua ini bukan kemauanku. Tapi Tantelah yang telah menjerumuskan dan menghancurkan hidupku. Cita-citaku dan segala impianku. Omong kosong. Benailah pakaianmu malam ini juga. Ikutilah lelaki itu. Mau ikut? Bukankah aku sudah menjadi budakmu? Cece tidak dapat berbuat apa-apa, Rengga. Ternyata Halimah itu keras kepala. Itulah yang harus kau ketahui. Maksud Cece? Di Jakarta ini, apa saja bisa terjadi, Rengga. Cece bukannya bilang bahwa Halimah itu jadi orang yang tidak benar. Tapi, coba kau cari di daerah hitam, tempat pelacuran. Cek, Cece nggak nuduh. Sebab, amit-amit, Cece juga punya harga diri, Rengga. Nggak ada salahnya. Kau coba. Siapa tahu, kau akan menemukan Halimahmu di sana.
Ngapain kalian di sini? Ayo masuk. Ayo. Kalian tunggu di sana. Abang. Gaton, Hmm. selalu begitu deh. Tadi Babaling cari kau. Di mana dia sekarang? Tadi lama dia nunggu di sini. Ngegerutu. Katanya kau mau kasih perempuanmu yang baru itu. Siapa namanya? Siapa, Halimah? Oh, rupanya dia sudah nggak sabaran. Oh, yang penting fulus. Asal germo. Nampaknya kau gelisah. Belum tidur juga. Entahlah. Rasanya tidak sanggup hidup di kota besar. Sudah kupikirkan untuk pulang kembali ke desa. Tapi rasanya aku malu. Malu? Ya, kembali tanpa Halimah. Tapi itu butuh biaya. Sedang persediaan habis. Apa yang harus kulakukan, Jo? Halimah, ada berduit ingin kenal padamu. Bagaimana? Hah? Terserah. Aku siap menuruti perintahmu. Kau cantik, sayang. Kalau begitu, besok malam kau akan kuantar ke rumahnya, ya? Kau beruntung, Halimah. Jadi rebutan. Dulu ibu juga seperti kau, bintangnya di tempat ini. Tapi sekarang sudah peot. Siapa bilang ibu peot? Ibu masih cantik kok. Dulu. Ibu salah. Kenapa dulu kerja di sini? Sampai orang tidak mau melihat sebelah mata pun. Ibu menyesal. Kenapa tidak dulu-dulu ibu pulang ke kampung? Padahal waktu itu uang ibu banyak. Maaf, Nona Halimah. Bukannya ibu menyuruhmu pulang ke desa. Ibu benar. Terima kasih atas nasihat ibu. Rengga, bagaimana kalau kutemani mencari Halimah? Setuju? Wah, terima kasih, Jo. Apa? Lebih baik kita tinggalkan tempat ini, Jo. Rasanya nggak mungkin dia di sini. Tunggu dulu, sabar. Sudah capek kita keliling satu tempat ke tempat lain. Istirahatlah dulu. Mari kita makan di warung itu. Ayo. Silakan duduk. Halimah. Aku. Kang Rengga. Kang Rengga. Maaf. Aku tidak kenal sama kamu. Rengga, Tapi itu sabar. Duduklah dulu. Mau minum apa? Teh manis, Bu. kopi, Bu. Udah, masuk aja. Ah, ada apa? Sudah ku bilang kau jangan melayani pemuda-pemuda berandal itu. Siapa mereka? Mulai sekarang, kau kularang untuk keluyuran di luar. Kau lebih baik tunggu perintahku. Mengerti? Dengar?
Dengar? Ayo masuk. Kau tahan emosimu. Jangan sembarangan bertindak. Berbahaya bagi jiwamu. Kalau memang dia Halimahmu, kau harus pikirkan baik-baik. Betul, Jo. Aku yakin dia calon istriku. Halimah. Mengapa dia ada di sini? Entahlah. Jo, aku besok nggak ke pabrik. Aku mau bawa dia pulang. Ima, kita sama-sama dibesarkan di desa ini. Apa salahnya kalau kita tetap tinggal di desa ini, Ima? Halimah, kaulah wanita idaman laki-laki yang merindukan kasih sayang. Dasar itulah aku melamarmu. Apa boleh buat? Rupanya sudah nasibku. Tapi Halimah, pintu rumahku masih terbuka untukmu. Maafkan aku, Halimah. Rasanya aku tidak bisa berpaling dari perempuan yang kau lihat itu. Aku akan segera menikah bulan depan. Dan aku berharap kau mau datang ke pestaku. Sebab bagaimanapun juga, aku berterima kasih atas jasamu. Sehingga aku bisa sembuh, dapat mengatasi kekuranganku. Tapi itu bukan berarti aku lupa padamu. Datanglah kemari bila kau memerlukan pertolonganku. Seperti yang pernah kujanjikan padamu. Bagaimana ini? Sabar sebentar. Atau mau beli yang lain? Tidak. Sedikit. Tidak. Tunggu ya. Pokoknya yang itu. Ya, sabar sedikit saja ya. Saya nggak mau ngerti. Sabar. Tenang aja. Ih, gila kau. Kenapa mau melayani laki-laki itu? Dia lebih punya rasa kemanusiaan daripada Om Picak itu. Silakan. Selamat malam. Monggo. Bagaimana Halimah? Kau mau ikut aku kan? Jawabnya tidak. Kenapa? Apa ini keputusan Bung Gatot? Keputusan saya sendiri. Kau tidak menyukai aku? Bukan begitu. Lantas mau apa? Apa kau lebih suka jadi milik siapa saja? Jadi ngamar nggak nih? Saya masih banyak langganan lain yang masih nunggu. Kau sakit, Halimah? Sekali-kali periksakan dirimu ke dokter. Cek kesehatanmu. Itu ibu lakukan dulu. Coba lihat, biar sudah tua begini, ibu masih sehat kan? Bagaimanapun juga, kesehatan itu penting. Kalau sehat, wajahmu berseri, cantik. Tapi kalau sakit, wajahmu seperti sekarang ini. Memang wajahku kenapa, Bu? Kau sakit, Halimah? Tidak, Bu. Aku sehat. Seandainya aku bertambah jelek, aku tak peduli. Siapapun aku layani. Aku hanya menyenangkan mereka yang berkantong tipis saja, Bu. Lima, siapa pemuda yang mencarimu tadi malam? Aku dengar, dia kekasihmu.
Kalau benar, lebih baik kau ikut bersamanya kembali ke desa. Aku sekarang sudah tidak punya desa lagi, Bu. Kota inilah yang akan menguburku kelak. Aku ingin mati di sini saja, Bu. Halimah. Halimah. Kemana kau, Halimah? Halimah, jangan kau siksa dirimu dengan angan-anganmu. Kembali ke desa bersamaku. Halimah, tunggu. Apa-apaan ini? Kurang ajar. Belajar dia. Lepaskan. Halimah, tinggalkan tempat ini. Ini bukan duniamu, Halimah. Lepaskan dia, kau laki-laki tengik. Kau yang tengik, tidak tahu diri. Kembalilah kau ke desamu. Jangan harap kau bisa merebut perempuan ini dari tanganku. Jahanam. Halimah calon istriku. Aku berhak membawa dia pulang. Lari, Lima, kita pulang sama. Pisahkan, jangan! Kang Rangga! Lepaskan! Lima. Lima. Kang Rangga! Lima. Oh. Bu. Lima! Lima! Apa nih? Siapa sih? Besok saya kesini lagi ya. Bener ya. Buat apa main sama Halimah? Iya, lebih baik kita ini saja. Sehat, nggak penyakitan. Mau coba apa? Emangnya Halimah sakit? Sakit apa? Saya nggak tahu aja. Sakit gituan. Sipilis, tahu nggak? Kalau mau coba, silahkan. Biar buntung. Ribu harapan di hatiku untuk meraih bintang citaku, gemerlap kehidupan yang ku hampiri, tak tahu hanyalah fata morgana. Begitu jauh yang ku cari.
Semua